Pertanyaan berikut dari saudara kita Haryanto KDR. Ini nama daerah atau farmnya kita kurang tahu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, 1 Korintus 6 ayat 19. Pertanyaannya, apakah ini gambaran atau literal? Kita baca pendeta 1 Korintus 6 ayat 9. 1 Korintus 6 ayat 9 berkata Ayat 19 mungkin tadi. Oh ya, 19 maksudnya. Atau tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Silakan pendeta. Ya, terima kasih. Dalam melihat ayat ini, kita perlu untuk mencermatinya dengan baik. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah nyata. Walaupun kita tidak lihat, tapi Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Pembahasannya boleh panjang. Sudah pernah beberapa kali kita bahas tentang Roh Kudus. Ya, ia mempunyai pribadi. Ia adalah Allah, Roh Kudus. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh Roh Kudus itu hanyalah lambang. Roh Kudus itu sebenarnya tidak ada, hanya lambang. Tidak, Roh Kudus itu betul-betul ada. Lalu kemudian kalau dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tubuh itu ya betul-betul ada. Sekarang bahasa yang memberikan kepada kita suatu metafora itu adalah bait. Karena tubuh kita ini kan tubuh, bukan rumah. Kalau rumah itu kan rumah. Tapi karena dalam diri kita ini, Roh Allah bekerja dalam pikiran kita, maka tempat di mana Roh Allah itu bekerja, itu disebut sebagai bait. Ya, bait atau rumah Allah. Betel, rumah Allah. Ya. Lalu kemudian, coba kita baca di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-22. 2 Korintus 1 ayat yang ke-22. Saya baca ayat ini. 2 Korintus 1 ayat yang ke-22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Oke. Tuhan Allah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi kalau dikatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus, itu maksudnya karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Pada waktu dikatakan berbicara dalam hati kita, apa maksudnya? Coba kita baca lagi dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Oke. Ya. Ayat 21, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Di sini hati dikaitkan dengan pikiran. Jadi hati dan pikiran kita ini adalah merupakan tempat di mana Roh Kudus itu boleh mempunyai kontak dengan diri kita. Disitulah tempat di mana Roh Kudus berusaha mempengaruhi kita agar kita selalu memihak kepada Tuhan dan memilih untuk selalu menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Makanya di dalam Galatia pasal yang kelima, hasil dari pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita itu disebut sebagai buah roh. Galatia pasal yang kelima, kita akan baca ayat yang ke-22.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mengapa disebut buah roh? Karena itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Dalam hal itulah, maka diri kita, tubuh kita ini disebut sebagai bait Roh Kudus. Terima kasih.